Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzi, NPM 101119040, kelas B, Prodi Manajemen S1, mahasiswa STI STMI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan Ma'rifatur Rasul atau mengenal hakikat Rasul sebagai tugas pengganti ETS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya, seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Memahami kedudukan Rasulullah SAW sebagai hamba Allah dan Rasul pembawa risalah terakhir. Pertama, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, beristri, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Ada beberapa perbedaan diantaranya, yaitu A. Insan atau manusia, B. Nasab atau keturunan, C. Jims atau fisik, D. Sirah Nabawiyah atau sejarah kenabian. Yang kedua, as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah sebagai sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Ketiga, Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Nabi Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Nabi Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas mulia. Selanjutnya, wazifatur Rasul atau tugas Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan diunullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima Khalik. Di antara contoh atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, melakukan metode dakwah syiriah atau sembunyi-sembunyi. Kedua, memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah jahiriyah atau terang-terangan. Ketiga, metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Keempat, menghindari konfrontasi dan mengambil langkah bertahan atau terhadap orang-orang yang memusuhi dan melakukan tekanan kepada dakwah. Selanjutnya, wajibuna naha Rasul atau kewajiban terhadap Rasul. Keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, mengandung makna sebagai berikut. Pertama, tasdiquhu fima akbar atau membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Kedua, ta'atuhu fima amar atau mentaati apa yang beliau perintahkan. Ketiga, ijtanabu ma'naha anhu atau menjauhi apa yang dilarang olehnya. Keempat, la nabudulaha illa bima syar'a, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh beliau. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Kewajiban kita kepada Rasul: 1. Al-imanu bihi atau beriman kepadanya. 2. Mahabbatuhu atau mencintainya. 3. Tadimuhu atau mengagungkannya. 4. Ad-difa'u anhu atau membelanya. 5. Mahabbatu man ahabbahu atau mencintai orang-orang yang mencintainya. 6. Ihya'u sunnatih atau menghidupkan sunnahnya. 7. Iksarus sholawati alaihi atau memperbanyak sholawat kepadanya. 8. Ittiba'u manhajihi atau mengikuti manhajnya. 9. Wirat satu risalatihi atau mewarisi risalahnya. Jadi kesimpulannya, hasil yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan berittiba kepada Rasulullah SAW adalah as-sa'adah atau kebahagiaan fit dunya atau di dunia, wal akhirah dan di akhirat. Sekian materi penjelasan tugas pengganti ETS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.